Budut. Apa kabar Mas Budut? Alhamdulillah. Masya Allah. Saya Pak Ketum. Bisa kumpul hari ini Mas Budut ya. Hari ini Mas kita kedatangan wartawan dari Kanal Desa TV Mas. Alhamdulillah. Harapannya teman-teman di Klaten itu mengetahui program-program yang kita susun. Baik. Ya Mas ya, seperti kita ketahui bersama Mas ya, kita sudah membentuk koperasi dan jenengan sebagai ketua koperasinya. Ini tentunya warga Klaten ini berharap bahwa koperasi ini bisa bermanfaat buat mereka Mas gitu. Nah, gimana menurut Mas Budut nih kira-kira gimana Mas? Baik Pak Ketum, Pak Apri, terima kasih saya bisa hadir untuk ngobrol-ngobrol tipis. Alhamdulillah sejak Pak Apri selaku Ketua Umum PWK menunjuk saya diamanai sebagai Ketua Koperasi Serba Usaha Pembangunan Warga Klaten KSU PWK. Alhamdulillah kita sudah bergerak begitu cepat karena memang belum sampai 1 bulan ini kita sudah persiapkan untuk pengurusan legalitas koperasi yang sekarang sudah on proses di notaris. Kemudian kita juga sudah woro-woro, alhamdulillah untuk pendiri koperasi PWK ini sudah mencapai 57 orang. 57 orang ya. Alhamdulillah. Luar biasa. Kemudian dari kesepakatan 57 pendiri ini mereka menyetorkan uang selaku anggota pendiri sebesar 1 juta rupiah. 1 juta rupiah. Dan alhamdulillah sudah mendekati setor semua. Kemudian nanti setelah legalitas kita jadi, kita akan umumkan kepada segenap anggota PWK yang ingin masuk menjadi anggota koperasi. Syaratnya hanya mudah, yaitu membayar simpanan pokok sebesar Rp300.000 sekali selama menjadi anggota koperasi, dan nanti simpanan wajib sebesar Rp25.000 tiap bulan. Nanti bisa dibayarkan per 3 bulan, 6 bulan atau 1 tahun sekali. Ya. Luar biasa ya Mas ya. Berarti koperasi akan segera jadi ya Mas ya tentunya ya kan. Dan tentunya setelah itu banyak MOU menanti tentunya ya Mas ya. Ya, gitu. Baik Pak Apri, kemarin juga bersama pengurus PWK kita sudah sounding ke beberapa instansi. Yang pertama kita sounding ke Yayasan dan Rektorat Universitas Krishna Dwi Payana atau UNKRIS, dan responnya sangat positif, dan mudah-mudahan kita nanti bisa berkolaborasi dengan beberapa universitas, baik Universitas Tangerang Raya, Universitas Dr. Mustopo Beragama, kemudian ada lagi yang di Cikarang, kemudian mungkin juga Gunadarma yang dimana tokoh-tokoh Klaten ini sebagai penjembatan antara pengurus koperasi juga dengan PWK. Mudah-mudahan kedepannya ini bisa bersinergi dan berkolaborasi. Oh ya, cukup banyak juga ya Mas sebenarnya Mas ya. Alhamdulillah. Itu. Terus kalau kita ngomong produknya apa aja sih Mas ya? Sementara ini alhamdulillah kemarin Koperasi Pembangunan Warga Klaten sudah MOU seminggu yang lalu kurang lebih. Kemudian dengan PT Mustika, yaitu distributor atau pabrikan langsung merek Bonjour. Oh ini ya, produknya Mas merek ya? Bonjour. Iya. Kemudian setelah MOU tentu saya woro-woro ke anggota, dan alhamdulillah sampai dari Senin sampai Sabtu hari ini itu sudah di atas 1000 dus atau 1000 karton lebih. 1000 karton lebih dari anggota yang berminat. Nanti ke depan kita akan bikin dari
pos perwakilan cabang ataupun yang sudah punya toko ataupun kios, warung akan kita jadikan agen-agen kita sehingga memang koperasi PWK ini akan bisa mendistribusikan air ini ke anggota, terutama di wilayah Jabodetabek. Jabodetabek ya. Ya. Untuk Klaten gimana ini peluangnya Mas ini? Ya mudah-mudahan di Klaten nanti kita bisa sowan kepada pimpinan yang ada di Klaten untuk sosialisasi PWK dan koperasi di sana. Tentu biasanya masing-masing daerah itu punya pabrik kemasan air minum, terutama kalau di Klaten kita tahu di sana ada pabrik aqua yang sangat besar. Tapi mungkin juga ada pabrik lokal yang mungkin bisa juga nanti diajak kerjasama. Mudah-mudahan nanti bisa mengembangkan air minum dalam kemasan itu di daerah Klaten. Mas Putut, kenapa kita memilih merek Bonjour sih bukan yang lainnya? Apa kelebihannya Mas Bonjour ini Mas? Iya, gini, jadi Bonjour ini memang masih belum dikenal karena memang termasuk pendatang baru. Namun kemarin ketika ada pengujian tes pH di Dekopin DKI Jakarta, saya pun juga kaget dihadiri oleh 10 koperasi terkenal, ada koperasi Kostrad, ada koperasi Sandi Negara, ada koperasi macam-macam pokoknya di situ. Pokoknya ada ketua-ketua yang hadir dan ketika ada presentasi dari Kangen Water, Dr. Jim dari Malaysia itu pakar alkalin, saya diikutkan tuh. Di situ banyak kemasan air mineral, dites semuanya, termasuk di situ juga ada aqua. Alhamdulillah Bonjour ini mendekati pH 8. pH 8? pH 8. Jadi sehat itu ya? Sehat, alhamdulillah sangat sehat ini. Jadi karena ini diproduksi langsung dari pegunungan yang ada di mana itu, Bogor sana. Bogor ya, air mata pegunungan ya. Betul ya, makanya kelihatan jernih, segar dan diminum itu langsung terasa. Oh terasa, jadi ini enak sebenarnya Mas ya? Enak saya juga ini. Coba rasain sampai mau habis juga ini ya. Iya. Terus kalau untuk harganya gimana nih Mas? Bicara mengenai harga memang kita masih bisa kompetitif lah. Kompetitif ya harganya ya? Kompetitor yang ada. Paling tidak untuk Bonjour ukuran 600 ml ini mungkin kisaran 28 per dus. 28.000? Ya, 28.000 per dus, isi 24. 24, oh yang lainnya itu bisa 50.000 lebih ya? Betul. 40 lah paling murah ya Mas, 40-an ya. Kita masih 28 ribuan? 28 ribuan. Berarti harganya sangat kompetitif sebenarnya ya? Sangat kompetitif. Makanya nanti setelah ini kita sedang susun strategi, sedang kita rumuskan SOP. Mudah-mudahan teman-teman yang berminat untuk menjadi agen segera saja, karena nanti juga kita tentu akan batasi mana yang layak untuk memang menjadi agen untuk mengembangkan air Bonjour ini. Syarat-syaratnya sulit nggak Mas? Sangat tidak sulit, paling berinvestasi kisaran 2 juta juga sudah bisa jalan. Iya, jadi pemirsa semua ya, ini paguyuban warga Klaten ini kan memang ada oleh dan untuk warga Klaten semua, ya kan. Kita akan berpikir bagaimana kalau kita ngumpul-ngumpul, ya kan, bukan hanya sekedar kerukunan saja yang kita cari, tapi tentunya ada manfaat, ya kan, ada juga hal-hal positif yang bisa kita peroleh dari kumpul-kumpul itu. Salah satunya adalah perbaikan ekonomi masyarakat Klaten. Nah, ini kita hadirkan juga ketua koperasi yang sangat energik dan luar biasa tentunya, Mas Putut Pujianto ini, yang dalam gerakannya sangat cepat ya, dalam berapa waktu, seminggu 2 minggu sudah langsung tancap gas nih, ya kan. Kita sudah bisa kerjasama dengan produsen air minum dalam kemasan tentunya yang ada di Bogor dan didistribusikan oleh
Koperasi Paguyuban Warga Klaten. Harapannya apa? Harapannya adalah teman-teman anggota Paguyuban Warga Klaten pada umumnya dan anggota koperasi pembangunan warga Klaten pada khususnya ini bisa bersama-sama belajar berbisnis, belajar berusaha. Dengan apa? Dengan modal yang sekecil-kecilnya tentunya, ya kan? Bahkan ada paket-paket khusus tentunya yang buat pemula yang ingin belajar berbisnis nanti dengan modal yang kurang dari 2 juta ya Mas ya. Bahkan 1 dus pun bisa ya Mas ya gitu seperti itu. Jadi harapannya untuk warga Paguyuban Warga Klaten jangan ragu-ragu, ayo kita sengkuyung bersama, ya kan? Kebetulan di sesi ini kita ketemu sama orang-orang yang hebat ya, karena orang-orang Klaten ternyata sangat luar biasa semua, ya kan? Jadi artinya mereka banyak yang berprestasi, ya kan? Terutama ini Mas Putut ini kebetulan juga beliau staf khusus juga di Dekopin. Jadi banyak sekali mengenal koperasi-koperasi yang ada dan sudah berpengalaman juga dalam pengembangan koperasi. Ya makanya jangan ragu-ragu, ayo kita bersama-sama mengembangkan Koperasi Paguyuban Warga Klaten. Karena ini koperasi untuk kebersamaan kita semuanya, untuk memperbaiki ekonomi kita semuanya, terutama pada generasi muda ya. Jangan gunakan handphone Anda hanya untuk main TikTok yang nggak jelas, ya kan? Hanya untuk main game yang nggak jelas, tapi dunia digital Anda gunakan untuk kemaslahatan masyarakat warga Klaten dengan menyengkuyung ini produk-produk yang dipasarkan oleh Koperasi Pembangunan Warga Klaten. Demikian Mas ya. Ya, itu Mas. Saya tambahkan sedikit aja bahwa kita sudah merancang untuk koperasi ini karena memang eranya digital, jadi memang pengelolaan ini tentu sangat transparan, akuntabel dan digitalisasi. Bahkan untuk bonjur ini sudah bisa dipesan melalui bahasanya online. Oh, melalui online bisa melalui online per hari ini. Oke, iya. Jadi akan memudahkan kepada para agen. Betul. Jadi nanti tinggal isi nama, alamat, pesen berapa, dikirim kemana. Nah, muncullah di aplikasi kita. Nanti tinggal penjadwalan pengiriman di situ udah muncul langsung. Jadi sudah kayak semacam agen kita, semacam kayak affiliate aja ya. Betul. Tinggal bagaimana kita memasarkan gitu kan, untuk suplai produknya sudah bisa dipesan secara online gitu. Bisa pesan secara online. Mungkin masukan saya Mas, nanti ada pelatihan online buat para warga PWK terutama Mas ya kan? Iya, wajib itu. Iya, jadi bukan hanya anggota koperasi aja tapi warga PWK di seluruh belahan Nusantara Mas. Siap. Ya syukur nanti kita bisa ekspor sekalian ya Mas ya, gitu ya. Kita akan fasilitasi itu pasti. Oh iya. Siap. Iya. Jadi tentu saya selaku apa ya yang di koperasi mungkin mau bertanya ke Pak Ketum, mungkin apa program-program selanjutnya di PWK yang apa yang up to date ataupun yang akan segera di launching, kira-kira apa saja ini? Oh iya ini sekarang giliran saya ya. Jadi Mas, terima kasih Mas Putut ya. Jadi bahwasannya saya sebagai Ketua Umum Paguyuban Warga Klaten tentunya akan memaksimalkan mungkin ya Mas ya periode kepemimpinan ini, di mana insya Allah kami nanti mengabdikan diri di tahun 2023 sampai 2028 tentunya. Dan tentunya kami sudah bikin program-program bersama pengurus semua, bersama sekjen, bersama wakil-wakil ketua yang ada, untuk bagaimana mengumpulkan warga Klaten, dan setelah berkumpul bersatu semuanya bagaimana bisa membina kerjasama untuk kemakmuran bersama. Kira-kira berapa targetnya seluruh warga Klaten yang pengen direkrut menjadi anggota PPK selama kepengurusan? Berapa ribu atau berapa ratus ribu lah kira-kira? Ya gini Mas ya, kita sudah mempunyai juga registrasi online buat calon-calon anggota PWK ya Mas. Wah, ya. Luar biasa. Yang ini akan menjangkau
warga-warga Klaten, warga keturunan Klaten yang ada di seluruh belahan dunia, Mas. Luar biasa. Ya, jadi nanti kalau Mas Putut nanti suatu ketika ke Brunei Darussalam ketemu sama anggota PWK, tinggal chatbot ya Mas. Jadi kita ada WA bot, Mas. Ya. Jadi kalau teman-teman mau daftar ke PWK itu tidak perlu datang ngisi formulir, nggak perlu Mas. Nggak perlu. Tinggal chat pakai WA saja Mas. Ya, sudah nanti langsung bisa masuk. Langsung bisa masuk dan langsung terbit kartu anggotanya. Waduh, bagus sekali. Gitu. Dan itu berlaku di seluruh dunia. Hanya cukup WA saja, tinggal klik daftar. Nah, nanti akan muncul panduannya untuk menjadi anggota. Nah, itu tujuannya apa? Tujuan nanti kembali kesejahteraan anggota, Mas. Contohnya, kalau misalkan kita di sini di Jakarta ini ada produk air mineral yang bagus, Mas, ya kan? Ya. Dan ada saudara kita yang ada di Papua misalnya, Mas. Waduh, di sini air mineralnya kok kayaknya harganya mahal sekali, atau di Kepulauan Seribu harganya mahal sekali. Nah, dengan adanya database yang ada, Mas, yang tadi terdatabase di WA bot tadi, itu bisa bertanya, Mas, kita membutuhkan produk ini. Hingga akhirnya ini akan ada sinergi antara anggota PWK di seluruh belahan nasional Nusantara di sini dengan yang ada di pusat tentunya, Mas. Ya kan, demikian juga di Klaten misalnya ada apa? Wah, Klaten itu penghasil beras yang bagus nih. Cuman kok kayaknya untuk penjualannya agak sulit misalnya saja. Kita bisa bantu itu pasarkan, Mas. Gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah fungsi sosialnya, Mas. Ya. Nah, kita di PWK segera membentuk namanya aksi tanggap PWK, di mana aksi tanggap PWK itu nanti akan diwadahi oleh sebuah yayasan, Mas. Baik. Ya, yayasan yang akan kita bentuk ini nanti akan menampung dana-dana dari anggota paguyuban yang berkenan untuk menyalurkan sebagian rezekinya, Mas. Dan itu nanti akan kita manfaatkan untuk membiayai saudara-saudara kita yang mungkin kurang mampu, Mas, ya kan. Contohnya nih, waduh, kita tuh punya anak padahal pinter loh, tapi untuk kuliah kayaknya berat banget, untuk sekolah kayaknya berat banget nih. Apakah PWK bisa membantu? Insya Allah nanti kita upayakan ke situ, Mas, ya kan. Walaupun itu semuanya tentunya bertahap. Satu lagi misalnya ada keluarga yang sakit dan ternyata untuk kebutuhan berobat di rumah sakit itu mahal, Mas. Ya. Walaupun mungkin sudah ada BPJS, tapi kan tentunya kebutuhan yang lain kan tidak semua di cover sama BPJS ya. Ya. Nah, itu nanti insya Allah kita bisa bantu di program itu. Berikutnya lagi misalnya ada sekeluarga kita yang di Jakarta yang tiba-tiba aja kena musibah, ada keluarga yang meninggal, tapi ingin dikuburkan di Klaten misalnya ya, Mas ya. Ya. Kadang-kadang mereka kesulitan untuk mendapatkan ambulan misalnya. Betul. Nah, itu nanti kita akan coba fasilitasi, Mas. Kita akan lagi berkomunikasi dengan beberapa pihak yang insya Allah nanti akan berkenan untuk membantu memfasilitasi ambulan tersebut. Jadi banyak sekali program-program yang kita canangkan, terutama juga untuk yang sosial ya, Mas ya. Bahkan nanti bagi saudara-saudara kita yang kurang beruntung, misalnya untuk kebutuhan pangan yang susah ya, Mas ya, itu kita akan kasih program dengan sembako murah, ataupun juga bahkan kita ada program Jumat Barokah, Mas. Di mana Jumat Barokah itu kita sudah jalankan juga ya, Mas. Setiap Jumat kita memberikan sebagian rezeki kita berupa makanan, Mas, ya kan. Kita beli, Mas, produknya itu di UKM-UKM yang ada juga. Jadi biar UKM-nya juga mereka merasakan manfaatnya, dan setelah kita beli kita bagikan secara gratis kepada teman-teman yang kurang beruntung gitu, Mas. Mas Apri, ini mudah-mudahan kita punya keyakinan, kita optimis. Betul. Kita jalani dengan konsekuen, sungguh-sungguh, telaten, kata orang Jawa itu begitu. Mudah-mudahan apa yang Pak Apri bersama tim rencanakan mudah-mudahan mendapat respon tentu dari semua anggota. Betul. Dan sifat daripada paguyuban warga Klaten ini sosial. Kalau koperasinya tentu sama dengan badan usaha. Betul. Ya harus mencari keuntungan. Ya, betul, keuntungan betul. Itu pun juga nanti akan kita bagi dalam bentuk sisa hasil usaha. Saya punya keyakinan mudah-mudahan nanti pas
Lebaran dari teman-teman di Jabodetabek ini, terutama yang sudah masuk anggota, pulang naik bis difasilitasi oleh PWK. Mudah-mudahan nanti koperasinya bisa memberikan bingkisan Lebaran. Amin. Jadi mudah-mudahan setelah pulang kita terus RAT, bagilah SAU. Mudah-mudahan semacam itulah. Betul Mas. Jadi memang ini kita juga lagi gencarkan Mas untuk warga Klaten biar menjadi anggota PWK Mas ya, karena semakin besar tentunya kekuatan kita juga semakin bagus Mas. Dan atas satu program yang sebenarnya ini sangat bagus Mas. Kemarin kita sudah komunikasi juga sama Ibu Bupati Klaten ya Mas ya, kebetulan kita juga mendapatkan respon yang sangat baik ketika kita kemarin mengadakan acara ulang tahun di Plaza Semanggi Mas ya kan. Dan beliau kita sudah sounding juga, Bu, kita itu tahun depan mau mengadakan pameran pembangunan Klaten. Artinya produk-produk dari jasa, dari industri, dari perdagangan Klaten itu nanti kita akan tampilkan Mas. Nah itu akan kita bikin pameran terbesar di Klaten, termasuk koperasi ini harapan kita juga nanti ikut bergabung Mas. Insya Allah. Gitu kan, hingga apa? Hingga masyarakat itu bisa memahami dan mengetahui ini tentang PWK ini Mas. Dan harapan kita juga nanti warga yang mengunjungi pameran itu sekaligus bisa masuk jadi anggota PWK Mas. Betul. Konsepnya sangat luar biasa, di mana pameran itu akan menampilkan pameran industri Mas. Di tengahnya kan rencananya kita adakan di Gerah Bung Karno yang lokasinya di Kidul Stasiun itu Mas. Itu ada 3,4 hektar lokasinya. Luas, sangat representatif. Jadi nanti di dalamnya kita akan isi produk-produk eksklusif Mas, semacam industri otomotif dan sebagainya. Terus juga nanti dikemas dengan produk-produk dari industri Klaten. Di luarnya kita nanti akan ada entertain, ya kan, ada acara panggung hiburan, ada acara musik, ya kan. Terus tidak lupa ada kuliner juga di situ. Jadi ini akan menjadi magnet yang luar biasa buat warga Klaten untuk menyaksikan acara itu, dan saya pikir itu akan menjadi sebuah semangat buat warga Klaten bisa bergabung Mas di situ. Iya, saya ini Pak Apri, ketika ulang tahun PWK yang di Plaza Semanggi kemarin ya. Plaza Semanggi kemarin kan saya hadir mewakili dari pimpinan Dekopin DKI Jakarta. Saya melihat begitu mewah, meriah, dan di situ para tokoh nasional dari Klaten bisa hadir. Ada Dr. Hidayat Nur Wahid, ada Profesor Dr. Kak Seto, ada Pak Marwata, Alexander Marwata, kemudian ada Bu Bupati, Pak Sekda, dan beberapa kepala dinas juga menyengkuyung. Juga tentu dari mitra-mitra PWK yang ada, mungkin ada Forbis, ada PJT dan lain sebagainya. Saya melihat luar biasa. Di mana saya melihat bahwa PWK juga memberikan sebuah apresiasi berupa Klaten Award yang sangat luar biasa menurut saya. Karena memang mudah-mudahan benar sebagai yel-yelnya itu PWK sebagai inspirasi Klaten. Mudah-mudahan ya Mas Habib. Insya Allah Mas lanjutkan di Klaten. Kami sangat berharap teman-teman semuanya, saudara-saudara semua warga Klaten di seluruh Indonesia ataupun seluruh dunia, ayo bersama-sama kita support, kita sengkuyung PWK ini agar bisa bermanfaat buat seluruh warga Klaten, terutama bagi teman-teman kita yang kurang beruntung. Bagaimana PWK ini bisa membangun Klaten dari kita sendiri, karena seperti disampaikan Mas Puru tadi, banyak sekali orang-orang Klaten ini yang luar biasa, ya kan, yang karirnya di tingkat nasional bahkan internasional tentunya. Jadi harapan kita, ayo kita bersatu padu untuk membangun Klaten lewat PWK. Ya Mas, demikian kita akhiri acara ini Mas, ya kan. Terima kasih juga kepada kanal Desa TV yang telah meliput acara ini, dan semoga acara ini akan bisa bermanfaat buat penonton yang menyaksikan acara ini Mas ya. Terima kasih Mas. Amin. Terima kasih Pak Ketum. Terima kasih Mas ya. Assalamualaikum.